Halte dan hak warga. Halte terbakar menunjukkan rapuhnya ruang publik. Negara wajib hadir, tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menjaga suara rakyat. Kericuhan dalam aksi massa di Jakarta kembali menyisakan luka pada ruang publik. Sejumlah halte Transjakarta terbakar, belasan lainnya rusak, dan jembatan penyeberangan penuh coretan. Fasilitas yang semestinya menjadi penopang mobilitas warga itu justru menjadi korban amuk. Kerusakan ini memunculkan beban berlipat ganda. Dana yang mestinya untuk memperluas layanan transportasi publik kembali terkuras demi membangun ulang halte-halte yang hancur. Sementara itu, warga harus menanggung kerugian langsung. Perjalanan terganggu, ongkos bertambah. Bahkan sebagian terpaksa kembali ke kendaraan pribadi, yang berarti kemacetan dan polusi makin parah. Fenomena semacam ini berulang. Setiap kali kemarahan sosial meledak, fasilitas publik sering menjadi sasaran. Halte dan jembatan yang lebih mudah disentuh ketimbang gedung MPR, DPR, DPD, atau kantor pemerintah yang dilindungi pagar tinggi dan aparat. Bagi massa yang tengah tersulut emosi, halte menjadi simbol paling dekat untuk menumpahkan kekecewaan, meski sebenarnya bukan itu sumber masalahnya. Pelajaran yang bisa diambil adalah fasilitas publik tak cukup sekedar cantik atau modern. Ia harus dirancang tahan risiko, mudah diperbaiki jika rusak, serta memiliki sistem keamanan yang kuat. Akan tetapi, ketahanan bukan sekedar soal material dan seberapa tangguh petugas penjaga haltenya. Ia lahir dari rasa memiliki. Apabila warga merasa halte adalah bagian dari keseharian yang harus dijaga, mereka juga akan berperan melindunginya. Namun, kita tidak boleh menutup mata bahwa kerusakan halte hanyalah gejala. Akar persoalannya adalah absennya ruang aman bagi warga untuk menyalurkan aspirasi langsung kepada wakil rakyat dan pemimpinnya. Gedung DPR dan kantor pemerintah beserta pemimpin negeri dipagari beton, dikurung terali besi, serta barisan aparat. Pejabat publik dan wakil rakyat enggan menemui pengunjuk rasa langsung. Ketika saluran ekspresi publik resmi makin sempit, amarah pun mencari jalan lain, dan fasilitas umum menjadi korban. Karena itu, selain memperbaiki halte yang rusak, kini pemerintah perlu segera membuka kanal aspirasi publik yang layak. Alun-alun demokrasi modern di sekitar pusat kekuasaan adalah kebutuhan mendesak. Ruang terbuka yang memungkinkan warga berkumpul, bersuara, dan didengar tanpa rasa takut. Melindungi halte berarti menjaga hak warga atas transportasi umum yang layak. Menyediakan ruang aspirasi memadai berarti merawat legitimasi negara itu sendiri. Ruang publik seperti halte adalah milik semua orang. Merusaknya sama saja mengurangi martabat kota sendiri. Membangunnya kembali adalah keharusan. Tetapi tugas kota juga negara adalah melindunginya sejak awal, disertai pemenuhan kewajiban yang tak kalah penting, yaitu memastikan aspirasi dan kepentingan publik didengar dan dipenuhi. Saudara, saatnya kita untuk mengulas harian Kompas yang terbit di hari ini, Kamis 4 September 2025. Seperti biasa kita akan lihat di halaman muka harian Kompas lebih dulu, saudara, ada sebuah foto berita di sini menampilkan beberapa pemimpin negara. Di sini ada Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bersama dengan sejumlah pemimpin negara lainnya yang menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok dalam Perang Dunia Kedua yang digelar di lapangan Tiananmen, Beijing, Tiongkok pada Rabu kemarin. Menyambung dari foto berita ini, saudara, ada informasi di bawahnya mengenai perayaan parade militer. Ini dinilai menjadi ajang unjuk kekuatan. Tiongkok menggelar parade militer terbesar untuk memperingati 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok dalam Perang Dunia Kedua di depan sekitar 50.000 pengunjung. Presiden Xi Jinping mengawali pidatonya dengan mengenang para korban perang dan juga menyerukan pemberantasan akar perang.
Selain ini, saudara, kita akan bergeser ke informasi lain di judul utama juga tadi. Ada judul besarnya mengenai segera pulihkan kepercayaan publik. Ini masih mengenai informasi dinamika demonstrasi yang cukup berkepanjangan, saudara. Dari hal ini, institusi negara tentunya dinilai dituntut untuk bersikap berdasarkan nilai etika, kebersahajaan, dan juga asas kepatutan. Hal ini penting guna mengembalikan kepercayaan publik yang hilang. Dan saudara, saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di beberapa lokasi di Indonesia bersama dengan petugas NTMC Polri, Brigadir Rizka. Selamat pagi, Brigadir Rizka. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Nanda dan selamat pagi juga saudara. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini langsung dari CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama yaitu dari JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas nampak mulai ramai di kawasan ini, yaitu di jalur arteri dari arah Semanggi akan menuju ke Cawang maupun dari arah sebaliknya, dan juga di ruas tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang maupun dari arah sebaliknya. Saat ini juga kontraflow sudah mulai diberlakukan kembali, mengingat kemarin sempat tidak diberlakukan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar berhati-hati dan juga tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita akan menuju ke kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Pagi hari ini situasi lalu lintas mulai nampak padat di kawasan ini, yaitu dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke Jalan Pantura, dari Jalan Pantura yang akan menuju ke Jalan Tuparev maupun dari arah Jalan Tuparev yang akan menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan juga antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan yang menyebabkan ketersendatan di kawasan ini. Selanjutnya kita akan bergeser menuju ke Cikampek, tepatnya di kawasan Simpang Jomin. Bertepatan dengan aktivitas perkantoran, kondisi arus lalu lintas di kawasan ini juga sudah mulai nampak ramai, saudara, yaitu dari arah Cirebon yang akan menuju ke Purwakarta ataupun Cikampek, dan juga dari arah Karawang maupun Jakarta yang akan mengarah ke Cirebon. Kami himbau kepada para pengendara agar mengantisipasi adanya kendaraan berat yang melintas di kawasan ini, dan juga saat ini terlihat dari CCTV kami bahwa sudah ada petugas yang berada di lapangan guna mengatur jalannya arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar selalu patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan saudara, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 136 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 14 meninggal dunia, 15 luka berat, dan juga 233 luka ringan. Dari 136 kasus kecelakaan tersebut, 34% terjadi karena kelalaian dari pengendara. Untuk itu kami selalu menghimbau kepada para pengendara agar selalu berhati-hati, bersabar, serta berkonsentrasi ketika Anda berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, kami juga siap untuk melayani Anda di 1506669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari studio NTMC Polri. Kembali ke Anda, silahkan. Terima kasih atas laporan Anda, Brigadir Rizka. Selamat bertugas kembali. Tetap bersama kami di Kompas Pagi, saudara. Usai jeda akan ada informasi Majelis Sidang Etik Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Kompol Kosmas Kajugae buntut kasus tewasnya seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang ditabrak rantis saat demo ricuh.